Halo Kak Bias, perkenalkan saya Kinta Syifa Darmawan dari kelas Komunikasi Antar Budaya Ilkom D. Saya ingin menjawab dua pertanyaan yang telah Kak Bias berikan. Yang pertama simple banget. Kalian pilih satu aja konsep yang saya jelaskan apapun itu dari awal semester sampai sekarang. Satu saja, sebutkan, jelaskan konsep yang bisa kalian terangkan kepada saya, yang menurut kalian itu paling kalian kuasai. Silakan kalian menjawab dalam kurun waktu 2 hingga 5 menit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Saya mengambil materi tentang peran keluarga, di mana dalam buku Larissa Mokhtar, Komunikasi Between Culture, terdapat 6 peran dalam keluarga. Yang pertama, reproduksi. Reproduksi ini sangat penting dalam keluarga karena setiap keluarga menginginkan keturunan agar rantai keluarganya tidak berhenti di situ saja. Kedua, mengajarkan nilai ekonomi. Peran keluarga juga sangat penting untuk mengajarkan dan memberitahu kepada kita tentang nilai-nilai ekonomi seperti barang, jasa, ataupun uang. Contohnya kepada saya diajarkan kepada orang tua saya mengenal uang itu pertama kali dari orang tua. Terus orang tua juga mengajarkan kepada saya untuk membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan, gak harus yang mahal ataupun murah, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Terus ketiga, sosialisasi. Peran keluarga penting juga dalam mengajarkan kepada kita tentang sosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama kalinya orang tua saya mengajarkan sosialisasi kepada saya itu saya diajak untuk kumpul keluarga, dan di situ orang tua saya mengenalkan kepada saya, ini nenek saya, ini kakek saya, ini paman saya, dan anggota keluarga lainnya, sehingga saya dapat berinteraksi, bersosialisasi dengan baik kepada mereka. Tidak hanya itu, sampai sekarang juga saya dapat berinteraksi dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita karena adanya ajaran yang telah orang tua saya berikan. Terus yang keempat yaitu mengajarkan tentang nilai utama atau cara pandang dunia, di mana peran keluarga juga penting menanamkan nilai-nilai kepada kita gitu kan. Contohnya keluarga saya, orang tua saya mengajarkan kepada saya bahwa saya ini harus minimal berpendidikan S1, terus harus rajin belajar, harus sukses. Nah dari situ tertanamlah gitu kan di diri saya bahwa saya harus belajar, harus sukses gitu kan, dan itu nilai-nilai yang tertanam di pemikiran saya sampai sekarang. Terus yang kelima itu adanya pengembangan identitas, di mana peran keluarga juga dapat mengajarkan kepada kita tentang suatu budaya, ras, agama, suku itu dari keluarga pertama kalinya gitu kan. Mengenalkan budaya, ras itu pertama kali dari keluarga. Contohnya juga yang dialami oleh saya waktu itu, orang tua saya mengenalkan kepada saya bahwa kita nih dari keluarga Betawi dan Sunda dan beragama Islam. Nah dari situ saya tahu, oh ini budaya ataupun suku yang saya anut dan agama yang saya anutin sekarang. Dan keluarga saya, orang tua saya juga mengasih tahu kayak budaya-budaya yang ada. Contohnya kalau di acara-acara besar pasti kan Betawi mengadakan acara lenong gitu kan, terus ada ondel-ondel. Nah saya mengetahui sedikit budaya-budaya yang dimiliki oleh Betawi. Terus juga yang terakhir yaitu melatih komunikasi, di mana peran keluarga maupun orang tua itu sangat penting untuk memberi komunikasi, melatih komunikasi kepada kita. Bahkan sampai sekarang pun orang tua tetap menjaga ucapan ataupun bahasa-bahasa yang tidak baik untuk dikeluarkan di depan anaknya. Nah, pertama kalinya juga saya mengenal komunikasi ataupun berbicara itu pasti dari orang tua saya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua yang telah Kak Bias berikan. Oke, itu pertanyaan pertama. Kalau bisa kalian pause dulu, kemudian kalian jawab. Lalu kalian nanti play lagi untuk pertanyaan kedua. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saya adalah, jelaskan atau ceritakan permasalahan komunikasi yang pernah kalian hadapi, baik itu dengan orang tua, baik
siapapun itu yang terkait karena adanya perbedaan budaya. Jadi kalian ceritakan apakah kalian pernah mengalami satu permasalahan dengan siapapun itu yang permasalahannya itu terkait perbedaan budaya. Lalu bagaimana strategi kalian menangani masalah tersebut? Nah, yang kedua, yang pernah saya alami yaitu saya kan berkeluarga dari muslim gitu, tetapi ada satu kakak dari ibu saya itu beragama Hindu dan tinggal di Bali. Waktu itu kita ke Bali karena ada acara nikahan gitu kan. Nah, biasanya di budaya sini yang memasak itu pasti peran perempuan gitu kan. Peran perempuan yang masak, yang mengolah makanan gitu kan, dari bahan belum jadi sampai jadi itu, dan peran laki-laki biasanya yang dekor gitu kan. Nah, ternyata di Bali saya baru tahu ternyata kalau di sana tuh kalau acara-acara besar peran laki-laki yang mengolah makanannya gitu, dari nol sampai benar-benar jadi tuh pasti peran laki-laki. Peran perempuan cuma hanya menyiapkan barang-barang aja gitu kan. Nah, di situ saya juga baru tahu kalau ternyata oh, laki-laki tuh juga bisa masak ya. Oh, budaya Bali tuh laki-lakinya juga nggak gimana-gimana kalau misalnya masak gitu. Ternyata dia fine-fine aja kalau masak gitu kan. Terus juga pas acara mulai gitu kan. Kalau acara mulai kan kita makan-makan. Nah, di situ yang tahu tuh tentang kita tuh pasti keluarga ibu saya gitu kan. Selebihnya nggak mengenal kalau kita tuh agama Islam gitu. Terus pas acara mulai kita makan gitu, disuruh makan, akhirnya kita makan gitu, dan kita juga lupa kalau nanya ini tuh makanannya halal atau enggak gitu. Terus pas kita makan di situ juga kita jaga-jaga deh gitu, nggak usah makan yang daging, kita makanan sayur-sayurannya aja gitu. Pas sudah kayak gitu kita mau makan, kakaknya ibu saya nyamperin ke kita gitu kan, tadi ngambil makanan di mana gitu kan, makanan sebelah sana gitu kan, itu tuh non halal, nggak boleh, jangan dimakan. Kalau buat kalian tuh ngambilnya di sebelah sini gitu kan. Ternyata udah dipisahin. Terus akhirnya kita kaget gitu kan, nggak tahu gitu kan, emang ini juga nggak halal ya, ini kan cuma makan sayuran gitu kan. Terus ternyata sayurannya itu juga ada mengandung sedikit ya babi gitu kan. Terus udah kayak gitu, kakak ibu saya tuh bilang, emang nggak dikasih tahu sama dia gitu kan. Terus kita jawab enggak gitu kan. Terus akhirnya orang itu, emang kenapa, nanya gitu kan, ini keluarga dari Islam gitu kan. Oh, Islam gitu kan, emang kenapa kalau makan makanan ini, apa bedanya gitu kan. Terus kita ngasih tahu lah kalau di Islam nggak boleh makanan yang mengandung ini gitu kan, karena ini nggak halal bagi kita, di agama kita nggak halal. Oh gitu ya, saya baru tahu. Ternyata orang itu juga baru tahu, dan saya juga lupa kalau nanya ini tuh makanannya mengandung babi atau enggak gitu kan. Terus dikira kakak ibu saya juga dia udah tahu kalau kita tuh dari agama Islam gitu kan, yang tandanya nggak boleh makanan yang nggak halal. Dan dia cuma mengenal kalau misalnya kita pakai hijab itu fashion doang, bukan menunjukkan kalau orang berhijab itu Islam gitu, karena dia taunya fashion gitu kan. Akhirnya dari situ cara mengatasinya bahwa lain kali kalau apa-apa kita nanya dulu ini tuh baik atau enggak gitu kan, itu tuh halal atau enggak, biar nggak berdampak buruk juga di kita gitu kan, atau kita nggak salah juga gitu kan. Dan dengan kayak gini juga kita harus lebih belajar dan mengetahui tentang budaya-budaya yang ada yang di sekitar kita terlebih dahulu gitu. Nah, sekian dari saya Kintan Syifa Darmawan telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin, semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Sekian.